Salat nggak usah nunggu husuk. Karena kalau salat nunggu husuk, sampai kapanpun kita tidak akan husuk. Salat aja terus sampai kemudian rasa husuk itu datang. Jangan menunggu sempurna dalam ibadah, karena sampai kapanpun ibadah kita tidak akan sempurna. Allah tetap menerima kita dengan segala keadaannya. Yang penting ilmunya sudah belajar, syarat rukunnya terpenuhi, seperti apapun hasilnya Allah pasti nerima. Wah, ini kadang-kadang yang sebelahnya nakutin. Hati-hati kalau sholat. Kenapa Pak? Salah bacaan masuk neraka. Neraka semua nanti Pak. Nggak usah nakut-nakutin. Yang penting sudah belajar. Nggak pinter, nggak bisa, serahkan sama Allah. Pesan Nabi kepada sahabat Utsman bin Affan, yassiru wa la tu'assiru, bassiru wa la tunaffiru. Mudahkan wahai Utsman, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan ngancem nakut-nakutin terus. Ujung-ujungnya orang yang di luar Islam takut mau masuk Islam. Sahabat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, jika sholatku tidak khusyuk, apakah diterima? Dan jawaban Rasulullah membuat seluruh sahabat menangis. Pada suatu hari di dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia menghela napas, lalu dengan suara lirih ia berkata, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku takut mungkin pertanyaanku ini akan membuat semakin malu di hadapan Allah. Rasulullah tersenyum. Lembut, tatapan beliau penuh kasih sayang. Katakan wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seseorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan. Sahabat itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya mulai berkaca-kaca. Wahai Rasulullah, aku merasa sholatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia, kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut sholatku tidak diterima. Apakah dengan sholat seperti itu aku tetap mendapatkan pahala? Seketika suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk, merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tidak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Rasulullah menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu akhir mata mulai membasahi pipi baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti ini. Dengan suara bergetar, Rasulullah berkata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seseorang hamba hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah, Allah tetap melihat usahamu. Baginda menarik napas dalam, lalu melanjutkan, wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang terganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu. Air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis. Begitu pula para sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah berkata, bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung.
apakah sang ibu akan marah? Tidak. Ia akan berlari menghampirinya, mengangkatnya, bahkan mendekapnya dengan erat. Begitulah Allah. Dia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau terus kembali, dia akan menerimamu. Sahabat itu menangis, terisak. Begitupun para sahabat yang lainnya. Betapa maha pengasihnya Allah. Betapa luas rahmatnya. Dari hari itu, sahabat tidak putus asa lagi dalam sholatnya. Ia tetap berusaha, dan setiap kali pikirannya melayang, ia mengingat kata-kata Rasulullah SAW. Setiap kali engkau berusaha kembali, saat itulah Allah menyambutmu.